Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sebuah tayangan, sebuah acara berjudul Mysterious Benedict Society, bercerita tentang beberapa anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu ini tinggal sendiri, ya bisa dibilang tinggal bersama-sama orang lain, tetapi kebanyakan mereka merasa sendirian. Kemudian ada orang yang mempunyai misi, kemudian memanggil 4 orang ini, 4 orang yang ditugaskan untuk melaksanakan misi. Satu hal yang menjadi kunci dari memilih 4 anak ini adalah mereka memiliki rasa empati, perhatian kepada orang lain, berusaha untuk menolong orang lain. Dan selain itu juga anak-anak ini bersedia untuk melaksanakan misi ini karena mereka merasa dibutuhkan. Dalam bacaan Injil kita bisa melihat bagaimana mengenal orang lebih dalam, mengenal keluarganya, latar belakang segala macamnya, tidak membawa kita kepada rasa empati. Empati perlu dilatih, empati perlu tumbuh dalam kehidupan yang sehat, dalam suasana ataupun lingkungan yang sehat. 2 kunci dalam menumbuhkan empati adalah: 1, empati selalu berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Bagaimana orang lain menjadi pokok atau fokus dari kehidupan bersama. Orang-orang di Nazaret mungkin mengenal keluarga Yesus, di mana latar belakangnya kita melihat, tetapi tidak muncul rasa empati dalam diri mereka. Mereka tahu, tetapi mereka lupa untuk menempatkan diri di dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Anak-anak ini berusaha mencoba, anak-anak yang di kelompok anak-anak yatim piatu ini berusaha untuk keluar dari dirinya, mencoba menempatkan diri di kehidupan orang lain, sehingga mereka bersedia untuk membantu ataupun melaksanakan misi itu. Menjalin hubungan, menempatkan diri dalam kehidupan orang lain untuk merasakan, untuk mencoba hidup dalam kehidupan orang lain, sehingga kita bisa memahami bagaimana orang lain itu, kita bisa melihat perasaan mereka, apa yang mereka alami, sehingga kita bisa lebih dalam mengenal dan memahami orang yang kita inginkan supaya kita menjalin hubungan.
Hal yang kedua adalah untuk meraih, mencoba menggapai orang lain, meraih orang lain, dan tidak hanya tinggal atau berkutat dalam kehidupan kita sendiri, dalam egoisme kita sendiri. Orang-orang di Nazaret mungkin kalau kita mau melihat sibuk dengan kehidupan sendiri, entah karena kekurangan mereka, entah karena kesombongan mereka, entah karena hal-hal yang membebani mereka, sehingga mereka lupa untuk meraih atau menggapai orang-orang yang datang kepada mereka, terutama Yesus yang juga bukan orang lain, orang yang mereka kenal. Mereka lupa untuk menjamu sebagai seorang tamu, sebagai seorang tuan rumah, menjamu tamu yang datang ke tempatnya. Karena begitu banyak hal yang ada dalam pikiran mereka. Tapi kita melihat bagaimana Yesus tidak pernah menjauhkan mereka. Mereka sendiri dengan ketidakpercayaan mereka yang menjauhkan diri dari Yesus. Yesus datang berusaha untuk menjalin hubungan, berusaha untuk menempatkan dirinya dalam kehidupan orang lain. Yesus berusaha untuk menggapai, berusaha untuk meraih kita semua, meraih orang-orang yang mungkin orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang yang kita doakan. Kita percaya bahwa dalam kehidupan iman kita bersama Tuhan, bersama Yesus, kita mau membangun empati, khususnya dalam masa-masa yang memprihatinkan ini. Kita mau mencoba keluar dari diri kita. Paling tidak, kalau kita tidak bisa membantu secara material, paling tidak kita bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang sakit, para dokter dan tenaga kesehatan, dan begitu banyak orang yang kena terimbas karena COVID ini. Kita berdoa untuk mereka, kita mendoakan mereka, dan kita juga mendukung semua program dari pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk tinggal di dalam rumah, supaya kita semua dapat mengatasi pandemi ini bersama-sama. Maka kita mau memohon kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya hari demi hari kita diubah, kita dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan bersama kita, bagaimana kita mau berempati kepada orang lain, dengan menjalin hubungan, mencoba menempatkan diri kita dalam kehidupan orang lain, dan mencoba meraih mereka, menggapai mereka lewat doa-doa kita, dan mungkin juga lewat uluran tangan kita. Semoga mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan lewat kehidupan kita.